Selamat siang, Postingan dan teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proses pembentukan komponen housing motor listrik pada kendaraan elektrifikasi dari bahan baku hingga produk siap pakai. Dan di sini perkenalkan, nama saya Ferdi Arianto dengan NIM 2452 14214. Saya Sisra Bata dengan NIM 245214 Saya Muhammad Sarela dengan NIM 24085. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari housing motor listrik. Perkembangan teknologi otomotif global saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju kendaraan rendah emisi dan ramah lingkungan seperti electrical vehicle, hybrid electrical vehicle, dan plug-in hybrid vehicle. Salah satu komponen vital dalam sistem penggerak kendaraan elektrifikasi adalah motor listrik yang berfungsi menggantikan atau melengkapi mesin pembakaran internal sebagai sumber tenaga penggerak utama. Jadi sama sekarang kita lagi mengembangkan teknologi mesin yang bertenaga listrik yang jauh lebih ramah lingkungan dan emisinya lebih rendah. Tidak seperti motor dan mobil yang sering kita temui di jalan yang masih menggunakan bahan bakar minyak bumi yang pembakaran itu menghasilkan emisi yang lumayan tinggi yang jika terhirup oleh tubuh manusia dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti masalah pernafasan. Di sini jika menggunakan motor listrik emisinya dapat lebih rendah dan ramah lingkungan. Agar motor listrik dapat bekerja secara optimal, diperlukan struktur pelindung dan penopang yang dikenal sebagai housing motor listrik. Komponen ini tidak hanya berperan sebagai pelindung fisik dan lingkungan luar, tetapi juga sebagai bagian struktural dalam sistem transmisi dan sistem pendingin motor. Di sini adalah perkenalan housing motor listrik. Definisinya itu adalah komponen struktural yang melindungi dan menampung bagian internal motor listrik. Fungsi utama yaitu perlindungan, disipasi panas, mounting system, dan elektromagnetic shielding. Aplikasinya di kendaraan elektrik, hybrid vehicle, dan sistem propulsi elektrik. Kriteria desain: ringan, tahan korosi, dan konduktivitas termal tinggi, dan precision manufacturing. Lanjut, pemilihan bahan baku. Bahan baku yang dipilih atau dipakai itu adalah aluminium alloy yang mempunyai density rendah yaitu 2,7 G per cm kubik. Konduktivitas thermal excellent, tahan korosi alami, machinability yang baik. Kedua adalah cast iron, sifat magnetik yang sangat baik, peredam betalan yang sangat baik, solusi yang hemat biaya, dan daya tahan yang tinggi. Next, proses desain dan engineering. Proses desainnya itu ada 3. Pertama itu ada CAD design atau modeling 3D menggunakan software CATIA, SolidWorks atau NX. Kedua itu ada electromagnetic simulation atau analisis frequency compatibility. Ketiga itu adalah prototyping, yaitu rapid prototyping dengan 3D printing atau CNC machining. Next, tahapan manufaktur. Di tahapan manufaktur itu ada raw material, yaitu penyiapan bahan baku sesuai spesifikasi. Yang kedua itu adalah forming atau casting, forming atau sheet metal forming. Ketiga ada machining. Machining itu precision machining untuk dimensional akurasi. Keempat ada finishing, yaitu surface treatment dan coating. Untuk selanjutnya ada proses casting atau die casting. Pada die casting ini menggunakan cetakan. Untuk metode umumnya biasanya menggunakan aluminium alloy seperti ABC 12 disuntikan ke dalam cetakan baja dengan tekanan tinggi.
Nah ini dari casing ini udah ada cetakannya, lalu tinggal menyuntikkan cairan aja ke dalam baja dengan tekanan tinggi. Lalu untuk keunggulannya, presisi tinggi dan permukaan halus, cepat untuk produksi massal, minim finishing tambahan. Untuk kekurangannya, mahal untuk cetakan awal, resiko porositas internal. Lalu selanjutnya ada proses sekunder atau post casting processing. Yang pertama ada heat treatment. Untuk tujuannya meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan terhadap retak. Proses umum DNA treatment, solution heat treatment, lalu ada quenching, lalu etching. Pada heat treatment ini prosesnya dilakukan dengan cara proses pemanasan. Untuk hasilnya distribusi kekuatan yang lebih merata. Lalu ada CNC machining. Untuk CNC machining ini operasinya pada mesin milling, drilling, tapping, dan mesin boring. Ini lebih presisi ya karena menggunakan mesin CNC. Untuk tujuannya mencapai toleransi dimensi, membuat lubang baut, slot, dan permukaan presisi. Untuk peralatannya ada 3 axis, 5 axis CNC untuk kompleksitas yang tinggi. Lalu yang ketiga ada surface finishing. Surface finishing ini nanti menggunakan kayak sebuah meja gitu, mejanya nanti rata, lalu benda kerjanya diletakkan pada di atas meja tersebut. Itu nanti ada nudizing. Nudizing itu gunanya untuk memberikan perlindungan korosi dan estetika. Lalu ada powder coating, perlindungan isolasi dan estetika. Lalu ada soft blasting, membersihkan permukaan dan menghilangkan sisa casting. Di sini saya akan menjelaskan quality control. Quality control itu yang pertama dimensional friction. Dimensional friction ini biasa menggunakan alat koordinat measuring mesin Vernier Caliper Hack Gig, bertujuan untuk memastikan semua dimensi sesuai toleransi desain. Yang kedua, non-destructive testing atau biasa disingkat NDT. Non-destructive testing ini berguna untuk mendeteksi prioritas dan retakan internal. Yang kedua juga depenetran test untuk retak permukaan. Yang ketiga, mechanical testing, gunanya untuk menguji kekerasan Brinell, Vickers, dan uji tarik tensil string jika sampel casting diambil. Next. Di sini inovasi dan tren masa depan. Yang pertama, material baru, yaitu aluminium komposit ringan dengan serat karbon dan alloy yang tahan suhu tinggi untuk efisiensi internal. Dan yang kedua, additive manufacturing atau 3 dimensi printing, yaitu untuk pembuatan prototip atau insert cetakan, dan pengurangan lead time dan fleksibilitas desain tinggi. Yang ketiga, ada integrasi fungsi, yaitu mesin menyatu dengan sistem pendingin atau channel clamp, dan desain untuk integrasi dengan inverter atau power electronics. Next. Dan kesimpulan mesin motor listrik ini adalah komponen vital yang melindungi, mendukung, dan membantu pendinginan sistem motor. Yang kedua, proses pembentukannya meliputi casting, heat, treatment, machining, finishing, dan quality control. Dan yang ketiga, pemilihan metode yang tepat dan pengendalian kualitas yang ketat adalah kunci untuk hasil akhir yang unggul. Dan yang terakhir, tren ke depan adalah menuju efisiensi lebih tinggi dan integrasi fungsi dalam desain mesin. Dan ini hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih jika ada salah kata